Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan artikel yang saya kerjakan kemarin yang berjudul Analisis Pemberian Pendidikan Moral sebagai Pencegah Bullying terhadap Anak Usia Sekolah. Bullying sendiri dikatakan sebagai suatu tindakan negatif baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan menunjukkan sikap permusuhan. Verbal ini contohnya adalah seperti mengolok-olok teman, menghinanya. Kemudian yang fisik yaitu seperti memukul teman itu adalah termasuk perilaku bullying. Yang selanjutnya, bagaimana sistem pendidikan moral di Indonesia? Menurut Isjoni 2006, sistem pendidikan nasional menyisakan keterpurukan di sektor pendidikan, membentuk SDM yang syarat dengan ilmu pengetahuan, kaya ilmu, intelektual, berwawasan, dan menciptakan manusia superior. Dengan kata lain, sistem pendidikan kita selama ini lebih menitik beratkan dan menjejalkan pada penguasaan kognitif akademis. Sementara efektif dan psikomotorik seolah-olah dinomorduakan. Apa yang terjadi? Terbentuknya pribadi yang miskin tata krama, sopan santun, dan etika moral. Ya, sebenarnya tujuan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional sudah sangat lengkap. Namun untuk bagian budi pekerti ini malah dihapus ya, padahal seharusnya untuk pendidikan budi pekerti ini harus ditingkatkan. Bisa dilihat sekarang banyak bullying yang terjadi di Indonesia. Hal itu karena pendidikan budi pekerti sangat kurang. Yang selanjutnya, kita akan melihat data KPAI. Selama periode 2016 sampai 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima aduan dari 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Dan dari data KPAI pada tahun 2022, ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk perundungan. Hal ini sudah menjadi bukti yang sangat akurat bahwa bullying ini sudah sangat merajalela dan sangat sulit untuk dikendalikan. Hal ini perlunya perhatian dari pemerintah bahwa pendidikan budi pekerti untuk anak usia sekolah ini harus segera diberikan. Yang diharapkan tentang pembenahan sistem pendidikan moral di Indonesia, yang pertama adalah apabila ada pendidikan budi pekerti di Indonesia, yang kita harapkan yang pertama adalah peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, anak-anak ini harus bisa untuk mengendalikan dirinya, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing agar pengendalian dirinya semakin bagus dan tidak melakukan perundungan terhadap orang lain. Yang kedua adalah dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan utamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bisa dikatakan dia bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya, termasuk merundung temannya. Apabila dia melakukan suatu kesalahan, dimohon untuk meminta maaf. Dengan cara meminta maaf, hal itu sudah termasuk dalam pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan diri dan bergaul dengan masyarakat. Apabila anak-anak kita bergaul dengan masyarakat secara aktif dan tidak cenderung menyendiri, hal ini bisa membuka wawasan mereka dan bisa menghindari dari pembulian. Begitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.